sebaiknya diadakan penelitian ulang, pakar-pakarnya harus netral. Jangan yang pakar pro semen. Kalau memang ada yang merasa itu terjadi cacat, terjadi pelanggaran aturan, digugat saja. Jumpa lagi di Realitas. Konflik agraria terus bermunculan secara sporadis di Republik ini. Di Rembang, Jawa Tengah, seratusan petani perempuan melakukan aksi blokade di kawasan PT Semen Indonesia. Warga menolak kawasannya dieksploitasi. Kawasan kars yang harusnya dikonservasi, namun nyatanya justru dieksploitasi untuk pengolahan semen. Penelusuran tim Realitas di lokasi kars Kendeng bahkan menemukan beberapa fosil utuh. Lalu benarkah kawasan ini layak dikonservasi? Ikuti ulasannya di Realitas. Siapa bilang ibu-ibu adalah representasi dari kaum perempuan yang lemah dan apatis? Stereotip itu setidaknya terbantahkan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin 16 Juni 2014 di Rembang, Jawa Tengah. Di Kampung Kadiwono, Kecamatan Bulu inilah kaum ibu-ibu memblokade jalan masuk lokasi pabrik PT Semen Indonesia. Mereka menuntut dihentikannya pembangunan pabrik dan tambang oleh perusahaan semen BUMN ini. Demi menyuarakan aspirasinya, tanpa gentar, seratusan kaum perempuan ini pasang badan dengan aparat yang mengamankan momen peletakan batu pertama pendirian pabrik semen Indonesia. Para pendemo yang sebagian besar tergabung dalam jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng ini mengaku akan terus bertahan di sekitar lokasi pabrik. Mereka mendirikan tenda dan memasang poster-poster protes di sepanjang lokasi pabrik di Kadiwono. Aksi perlawanan pembangunan dari masyarakat ini akhirnya memaksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk ikut turun langsung meredakan emosi massa. Kula nyuwun kali Pak Ganjar nggih. Pilih alat berat kula nyuwun kali ibu kula perwakilan. Dipun tarik kali aktivitas menika dipun kandelake ngoten. Nggih. Terus amargi nembe niku lho, nembe proses. Masyarakat menolak pembangunan pabrik semen di kawasan ini lantaran mereka khawatir akan merusak lingkungan. Ya begini toh Mas, masa wong cilik-cilik kok selama rembukan sintik karepku ibu kan alat berat leren ya Mas. Selama rembukan kudune kan aktivitas ning jero leren alat berat leren dhisik Mas. Tapi dalam waktu dekat kan akan mengadakan pertemuan. Tapi pertemuan terus aktivitas ning jero mlaku terus piye Mas? Pak Ganjar jarene pro wong cilik Mas. Tapi terus nek ngene iki kenyataane Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan, sebab kawasan pegunungan kapur atau Kars Kendeng ini juga diyakini sebagai penyimpan cadangan air bersih untuk kebutuhan warga sekitar. Tak cuma itu, pembangunan pabrik semen ini juga diyakini telah menyalahi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Provinsi Jawa Tengah. Dalam Perda nomor 6 tahun 2010 pasal 63 disebutkan kawasan cekungan Watu Putih merupakan salah satu kawasan cekungan air dan masuk dalam wilayah kawasan cekungan lindung air tanah geologi. Watu Putih harus dilestarikan dan bebas dari segala bentuk penambangan. Kondisi ini seharusnya membuat pengembangan kawasan ini harus tetap mempertahankan kawasan hutannya. Namun nyatanya Perda RT/RW Provinsi kemudian ditabrak oleh Perda RT/RW Kabupaten Rembang. Tahun 2011, pemerintah Kabupaten Rembang membuat Perda nomor 14 yang isinya antara lain menetapkan Kecamatan Gunem dan Bulu sebagai kawasan industri pertambangan. Nah itu
Nah, itu yang harus ditelusuri gitu kan. Awal mulanya bagaimana bisa sampai seperti itu? Harusnya yang bikin RT RW itu bisa ini ya jangan tumpang tindih seperti itu. Jadi peraturannya ya harus sesuai lah. Di situ ada kawasan lindung kok tiba-tiba malah mau ditambang, itu kan nggak benar. Tumpang tindih juga terjadi pada pembukaan lahan hutan untuk pembangunan pabrik. Sesuai persetujuan prinsip tukar guling lahan hutan oleh Menteri Kehutanan tanggal 22 April 2013, kawasan yang diizinkan untuk ditebang adalah hutan KPH Matingan yang terletak di Desa Kajar dan Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Namun fakta di lapangan, penebangan dilakukan di kawasan hutan Kadiwono, Kecamatan Bulu, seluas 21 hektar untuk tapak pabrik. Padahal ini bertentangan dengan Perda RT RW Kabupaten Rembang yang tidak memasukkan Kecamatan Bulu sebagai kawasan industri besar. Peraturan yang tumpang tindih dan penyalahgunaan perizinan ini dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengeruk sumber pendapatan. Maklum saja, sudah sejak lama kawasan Kars Kendeng menjadi daya tarik perusahaan semen. Di tahun 2011 atau kurun waktu tahun 2010 lah, itu kan PT Semen Gresik pada awalnya melihat potensi ini, kemudian melakukan segala upaya untuk memproses perizinan supaya bisa melakukan penambangan di Rembang, Kecamatan Gunem. Setelah kami melihat dan mendengarkan dari para pakar, para ahli, ternyata Rembang itu tidak termasuk Kendeng, tidak termasuk daerah kelas yang harus dilindungi. Yang ada ini hanya Blora, Purwodadi, dan Pati. Itu sudah ditetapkan melalui peraturan Menteri SDM. Dari situ kita mantap bahwa berarti kita tidak ada yang kita langgar. Sejak tahun 2011, PT Semen Gresik yang saat ini berganti nama menjadi PT Semen Indonesia memang sudah melirik Rembang karena kawasan ini dinilai potensial untuk menjadi lokasi pabrik dan tambang. PT Semen Gresik menguasai lahan seluas 900 hektar yang akan menjadi lokasi pabrik dan tambang mereka dengan nilai investasi sekitar 3,7 triliun rupiah. Pabrik semen di Rembang ini digadang-gadang mampu menghasilkan 3 juta ton semen per tahun. Selain mendatangkan pendapatan daerah, peluang serapan lapangan pekerjaan pun menjadi salah satu pembenaran iming-iming yang digaungkan oleh pemerintah daerah. Kalau ini berdiri tentu menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi pasti akan meningkat di Kabupaten Rembang, per kapita juga meningkat. Coba kalau kita bayangkan nanti proses pekerjaan pabrik saja menyerap kurang lebih 3.800 karyawan. Kalau makanannya sehari 25 ribuan sudah bisa dihitung Mas. Ya. Kali 3.800. Uang beredar di sini tentu daya beli masyarakat naik. Dengan naiknya daya beli masyarakat tentu ini akan mempengaruhi per kapita dan pertumbuhan ekonomi kan gitu Mas. 1.200 itu kira-kira seperti apa pekerjaan yang dibutuhkan oleh 1.200 orang itu? Ternyata ada 5 hal yang disebutkan di situ. Yang pertama, itu adalah penyelidikan tanah. Siapa yang bisa melakukan itu? Lalu plan design, jadi desain untuk pabrik. Lalu pembukaan lahan. Lalu pembangunan konstruksi pabrik, utilitas dan sarana prasarana lain. Dan yang terakhir adalah pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan hal yang mekanik dan elektrikal. Nah, dari 5 pekerjaan ini, 1.200 itu terserap di situ. Maka silahkan Pak, di AMDAL ini tidak di cross check kan, tidak dilakukan data silang dengan misalnya kalau ada 1.200 seperti itu, dilihat nggak berapa banyak pekerjaan yang hilang. Saya tadinya petani, lahan saya sudah tidak ada, saya berubah. Itu saya berubah benar-benar bisa masuk ke dalam pabrik atau saya kemudian jadi nganggur.